Yang berikutnya soal pendidikan itu alhamdulillah sudah berjalan yang itu program beasiswa tahfidz Al-Quran itu sudah berjalan 2 tahun. Nah, untuk yang kuliah gratis ini perdana di tahun 2025, alhamdulillah ada sekitar 6 orang mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama yang sudah terintegrasi atau sudah menjadi mahasiswa itu full biayanya gratis kuliah di perguruan tinggi dibantu sama desa. Untuk episode kali ini kita akan mengupas tiga program dari Desa Tawang Banteng, diantaranya yang program unggulan Hafiz Quran, juga kuliah yang S1, dan juga tadi jaminan kesehatan bagi warga Desa Tawang Banteng. Nah, untuk program unggulan yang pertama yaitu beasiswa Hafiz Quran nih. Awal mula munculnya program itu karena apa, Pak? Di latar belakangnya kenapa? Nah, itu karena saya dari kecil dididik di wilayah kultur pesantren tradisional ya, sekolah agama sebelumnya dinia, dan itu akhirnya menjadi spirit bahwa Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup. Nah, di sisi lain bahwa banyak referensi atau literatur yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran itu dari mulai belajar, membaca, menghafal, memaknai, dan juga mengamalkan. Nah, sebagaimana Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang memuliakan Al-Quran dan memuliakan yang hafiz Al-Quran, maka dijamin dirinya akan masuk surga, dan juga 10 keluarganya yang secara syariat itu masuk neraka, ini akan diberi syafaat dari atas memuliakan Al-Quran. Nah, di sisi lain bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang kita ini memuliakan Al-Quran, maka setiap huruf, setiap ayat dan setiap surah yang ada di Al-Quran ini akan menjadi saksi nanti di Yaumul Mizan untuk mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Nah, dari sanalah saya dengan BPD, dengan DMI, dengan MUI, dan juga tokoh-tokoh masyarakat termasuk perangkat dan staf desa berdiskusi untuk bagaimana kita mempunyai konsep Desa Tawang Banteng Cinta Al-Quran. Nah, kita punya konsep dulu program, yaitu adalah perangkat dan staf desa masuk ke kantor desa sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan itu harus membaca Quran dulu. Nah, di awal itu berjalan dan akhirnya banyak request yang akhirnya karena waktunya kadang-kadang ada pelayanan dan segala macam, akhirnya membaca Al-Qurannya itu di keruyah ya, kalau bahasa Sunda itu. Jadi dijalankan programnya itu di rumah masing-masing. Nah, itu. Nah, diantaranya bahwa ada beberapa prasyarat tentang tahfidz Al-Quran. Siapa saja sih yang yang mendapatkan program beasiswa tahfidz Al-Quran tersebut? Nah, di sisi lain bahwa literatur atau referensi yang tadi yang menjadi inspirasi, bahwa waktu itu saya pernah studi banding ke desa Manis Kidul Kuningan. Kebetulan di sana itu ada pesantren Al-Mu'tazam, pesantren tahfidz Quran, yang akhirnya di sana diselenggarakan beasiswa tahfidz Al-Quran. Ya, kalau kita tidak perlu malu lah ketika misalnya itu ada desa yang lebih maju dari kita, lebih baik kita belajar dari mereka. Saya belajar dari Manis Kidul dengan beberapa perangkat desa dibawa ke sana, yang akhirnya dirumuskanlah tahun 2022 dan juga 2000 pelaksanaan itu dari 2022 sampai dengan sekarang itu adalah beasiswa tahfidz Al-Quran.
Jadi yang diberikan beasiswa itu yang pertama SD itu harus 10 juz, SMP 20 juz, SMA 30 juz. Nah, namun Desa Tawang Banteng ini kan pesantren banyak tapi bukan spesifik pesantren hafid gitu ya, berarti tahfidz Quran. Yang akhirnya kita ada ada beberapa kriteria yang ideal itu coba disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi waktu itu ada namanya Neng Nabila dari Kedusunan Ciponyo. Beliau pesantren di Amut Azam Ciamis. Waktu itu kita mengundang pimpinan pesantrennya datang ke sini, kita launching di acara pengajian tingkat desa. Yang akhirnya setiap bulannya untuk bekal pesantrennya itu kita transfer ke rekening pesantren. Alhamdulillah itu berjalan, dan dari mulai 10 juz, alhamdulillah terakhir itu Neng Nabila itu sudah hafid 20 juz. Jadi berangkat dari kayak memberikan nanti syafaat gitu ya di akhirat. Karena kan seorang hafiz Quran tentunya nanti akan memberikan tadi yang dikatakan Pak 10 orang ya. Di antaranya yang dekat atau yang memberikan bantuan terhadap hafiz Quran tersebut. Nah, Pak, dari syarat yang tadi nih yang Nenek Nabila itu ya. Gimana kalau ini Pak, ada yang pesantren nih di Desa Tawang Banteng tapi bukan warga Desa Tawang Banteng tapi dia hafiz Quran, gimana Pak kalau begitu? Kriteria yang paling utama sebetulnya memang kita diperuntukkan untuk asli warga Desa Tawang Banteng. Walaupun misalnya pesantrennya bukan di wilayah Desa Tawang Banteng, kayak yang Nabila kan pesantrennya di pesantren Amut Azam Ciamis. Nah, tapi seiring perkembangan kita juga membuka bagi hafid Quran yang ingin mendapatkan beasiswa, boleh tinggal daftar ke Desa Tawang Banteng, nanti diverifikasi atau dites ya oleh para kiai, para ajengan yang melalui MUI, DMI dan juga BPD Desa Tawang Banteng. Nah, dari persyaratan tersebut nih Pak, ada nggak dampaknya bagi masyarakat Pak terhadap beasiswa ini dan beasiswa ini? Ya, alhamdulillah, di antaranya ada beberapa madrasah diniyah dan juga ada beberapa para ajengan ya, para ustadzah menyambut positif tentang kegiatan ini. Saya sih sebetulnya waktu itu menyampaikan kepada para ajengan ketika rakor, kalau bisa itu di setiap diniyah atau di setiap pesantren itu didorong anak-anak itu one day one ayat, satu hari satu ayat supaya bisa menghafal untuk hafid dan hafizah. Tapi mungkin karena kultur di wilayah kita ini bukan pesantren tahfidz, memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Kemarin ada adiknya Neng Nabila katanya orang tuanya itu diskusi dengan kita bahwa alhamdulillah adiknya ini SD kalau tidak salah sudah hafid 2 juz katanya itu. Jadi implikasinya alhamdulillah positif gitu ya. Tapi kalau bicara ideal, apakah program ini sudah ideal sehingga menghasilkan hafid dan hafidhah yang luar biasa, belum tentu, masih belum sempurna. Tapi intinya ini menjadi trigger saja, menjadi penyemangat, memberikan motivasi untuk anak-anak generasi muda kita supaya cinta Al-Quran dan menjadi hafid-hafidhah yang senantiasa memuliakan Al-Quran. Ini programnya udah berjalan berapa tahun Pak? Alhamdulillah ini udah 2 tahun berjalan, hampir 3 tahun. Dalam kurun 2 tahun ini Pak, ada agak peningkatan hafiz Quran gitu setelah adanya program ini selain dengan Nabila itu? Nah, ini memang loncatannya yang terlalu besar ya, karena yang tadi saya sampaikan beda dengan di Manis Kidul di Kuningan misalnya, karena wilayah Manis Kidul itu adalah pesantrennya khusus tentang pesantren tahfidz Quran. Jadi generasi hafidhahnya banyak gitu. Nah, karena di wilayah kita ini tidak ada yang spesifik tentang hafidz Quran, makanya ini spiritnya itu yang paling utama selain dari orang tua itu ada dari para guru-gurunya, baik di diniyah atau di pesantren. Memang belum ada yang
hafid atau hafidah seperti Neng Nabila gitu ya. Dulu ketika Neng Nabila pertama 10 juz sama kita diberikan target, tapi bukan target karena ingin dikasih bantuan beasiswa gitu. Target bahwa bisa nggak misalnya 3 bulan ke depan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu jadi 15 juz. Alhamdulillah targetnya tercapai. Nah, jadi ini masih banyak, ada beberapa katanya itu yang baru 1 juz, 2 juz. Saya menyampaikan juga ke masyarakat sebetulnya nggak usah harus ideal 10 juz kata saya. Kalau misalnya ada anak-anak kita yang baru 1 juz, 2 juz, datang saja ke Desa Tawang Banteng untuk didaftarkan agar mendapatkan program beasiswa tahfidz Al-Quran. Ya, jadi bermula dari semangat dulu ya Pak. Ya, jadi punya jiwa-jiwa untuk menghafal, ya jiwa-jiwa Quran seperti itu. Itu mungkin ya dari program beasiswa Hafiz Quran Desa Tawang Banteng.